Fungsi SDM dalam sebuah perusahaan cukup banyak, seperti turut menyumbang perencanaan dan jalannya pengoperasian. Di mana setiap perusahaan juga menginginkan SDM dengan citra diri yang baik, sehingga mampu membuat perusahaan menjadi berkembang. Definisi dari sumber daya manusia terbagi menjadi dua, yaitu definisi SDM secara makro dan juga definisi SDM secara mikro. Definisi SDM secara makro merupakan jumlah penduduk dengan usia produktif yang ada di sebuah negara. Sedangkan pengertian dan definisi SDM secara mikro cenderung mengarah pada individu yang bekerja dalam sebuah institusi. Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dari SDM ini merupakan satu individu dan sumber utama yang bekerja sebagai inti penggerak dari sebuah perusahaan atau organisasi. Peran fungsi SDM di sini bisa dibilang cukup banyak, seperti turut menyumbang kontribusi dalam aktivitas perencanaan, pengarahan, dan pengorganisasian jalannya sebuah perusahaan. Peran lainnya yakni menentukan faktor produksi, membangun serta mengembangkan perusahaan. Setiap perusahaan menginginkan SDM atau karyawan yang mempunyai citra diri yang baik dan motivasi diri yang penuh sehingga mampu membuat perusahaan tempat mereka bekerja berkembang. Dan salah satu cara meningkatkan kinerja dari SDM ialah dengan melakukan reward dan punishment. Lantas apakah yang dimaksud dengan reward dan punishment? Seberapa penting melakukan hal tersebut bagi kemajuan sebuah perusahaan? Saksikan pembahasan lebih lengkapnya dalam IDX per Session Closing. Ya pemirsa, SDM bisa kita sebut juga sebagai karyawan, dan karyawan adalah stakeholder dalam perusahaan. Artinya karyawan ini memiliki peran yang sangat penting bagi sebuah perusahaan. Kalau dalam sebuah perusahaan gak ada karyawan, gimana perusahaan tersebut mau berjalan dengan baik dan lancar begitu ya. Dan tentunya setiap perusahaan ini juga menginginkan kualitas SDM yang sangat baik agar perusahaan tersebut gak rugi dan bisa berkembang. Nah, hal itu juga berlaku di dalam bisnis nih pemirsa. Jadi seorang pemilik bisnis pastinya juga menginginkan karyawannya memiliki kualitas yang sangat baik begitu ya. Tentunya agar bisnis yang dijalankan itu tidak rugi alias bisa untung terus. Nah, tentunya perusahaan dan bisnis-bisnis juga ingin memiliki SDM dengan kinerja yang sangat baik begitu ya, agar perusahaan atau bisnisnya bisa berkembang dan berjalan dengan lancar. Tentunya setiap pemilik perusahaan dan setiap pemilik bisnis kan nggak mau rugi gitu ya pemirsa. Tapi tentunya ketika seorang pemilik bisnis atau sebuah perusahaan menginginkan karyawan dengan kinerja yang baik, itu dari perusahaannya sendiri atau pemilik bisnisnya sendiri juga harus turut andil begitu ya, memotivasi para karyawannya supaya kinerjanya lebih baik lagi, kerjanya lebih ulet lagi, lebih giat lagi, lebih loyal lagi terhadap perusahaannya. Nah, untuk memotivasi para karyawan ini juga dilakukan dengan berbagai macam cara. Salah satu caranya pemirsa yang paling mudah dilakukan adalah dengan memberikan reward dan juga punishment. Nah, mungkin Anda sudah pernah mengetahui atau sudah pernah dengar juga soal sistem reward and punishment, atau mungkin sebagian dari Anda juga ada yang belum tahu ini tuh sistem apa sih reward and punishment. Dan untuk lebih jelasnya pemirsa, sama-sama kita saksikan definisi dari reward and punishment berikut ini. Yaitu dia arti atau definisi dari reward and punishment. Jadi reward ini bisa kita artikan sebagai penghargaan ya, atau memberikan sesuatu yang bisa memacu kinerja karyawan tuh lebih baik lagi atau bisa memotivasi karyawan begitu ya, diberi penghargaan karyawannya. Kalau punishment ini sebaliknya, memberikan hukuman atau ganjaran ketika seorang karyawan ini mungkin lalai akan pekerjaan atau kinerjanya menurun atau mungkin tidak mencapai target dari perusahaan tersebut. Nah, reward and punishment ini penting dan perlu untuk dilakukan dalam sebuah bisnis atau perusahaan agar nantinya para karyawan ini kerjanya bisa lebih giat, lebih ulet lagi dan bisa menghasilkan output yang diinginkan
diinginkan oleh perusahaan maupun bisnis itu sendiri. Contoh dari reward yang paling mudah ya pemirsa, misalnya memberikan insentif, kemudian menaikkan jabatan atau promosi jabatan, kemudian juga bisa mungkin mentraktir segelas kopi atau traktir jajanan di kantin perusahaan gitu ya. Tapi kalau punishment mungkin contohnya atau jenisnya ini bisa memotong insentif, menurunkan jabatan, atau mungkin dengan memberikan SP atau surat peringatan. Jadi memang contoh atau jenisnya dari reward and punishment ini macam-macam pemirsa. Tinggal Anda pilih tuh mau yang mana gitu ya. Tapi memang tujuannya satu, yaitu untuk memotivasi karyawan supaya kerjanya lebih oke dan lebih giat lagi. Dan tentunya pemirsa, reward ini penting untuk dilakukan karena memang kalau reward ini kita berikan kepada karyawan begitu ya, maka karyawan tersebut akan merasa dihargai. Ketika seorang karyawan merasa dihargai, maka berpotensi kerjanya atau kinerjanya itu akan lebih baik lagi, akan loyal terhadap perusahaan pemirsa ya. Kalau misalnya mungkin seorang karyawan ini merasa kerjanya terlalu berat, tidak dihargai, nanti kerjanya jadi males-malesan gitu ya. Kalau karyawannya kerjanya males-malesan, yang dirugikan adalah seorang pemilik bisnis ataupun perusahaan itu sendiri. Dan bisa juga kalau misalnya karyawan merasa dihargai, maka dia akan secara sendiri gitu ya, secara tidak langsung ini bisa mencapai target-target yang memang sudah ditentukan oleh perusahaan. Nah, itu salah satu manfaat dari reward. Masih ada lagi beberapa manfaat dari reward dan punishment, dan langsung saja di pemirsa kita sama-sama saksikan informasi lebih lengkapnya dalam grafis berikut ini. Yaitu dia beberapa manfaat dan kenapa sih sebuah perusahaan atau bisnis penting sekali melakukan yang namanya reward and punishment. Salah satu manfaat dari melakukan reward atau menerapkan sistem reward adalah karyawan tersebut merasa mendapatkan acknowledge atau pengakuan begitu ya. Ketika seorang karyawan ini mendapatkan pengakuan, maka mereka akan merasa dihargai pemirsa. Ini memang terlihat sederhana tapi memiliki dampak yang luar biasa, apalagi mungkin kalau bosnya begitu ya melakukan atau memberikan pengakuan di depan umum, mungkin lagi rapat begitu atau mungkin lagi gathering, itu bisa memicu lingkungan kerja yang akan lebih produktif lagi dan lebih kompetitif lagi, dan balik lagi begitu ya, si karyawan tersebut misalnya si A ini akan merasa lebih dihargai dan bisa memicu kerjanya tuh lebih oke lagi dan lebih ulet juga giat lagi. Dan kenapa bisa dibilang memicu lingkungan kerja atau membuat lingkungan kerja yang lebih kompetitif dan produktif lagi, karena mungkin ketika si A ini diberikan pengakuan begitu ya oleh atasannya atau oleh bosnya gitu, nanti si B, si C, si D juga mungkin akan termotivasi, jadi pengen juga nih diberi pengakuan di depan umum oleh bosnya. Nah, itu makanya kenapa reward dan punishment ini juga bisa memotivasi kinerja karyawan untuk lebih baik lagi. Kemudian tadi kan saya juga sudah memberikan contoh dari reward ya, mungkin traktir makan di kantin, jajanin kopi, kemudian juga memberikan insentif atau menaikkan jabatan. Masih ada beberapa reward yang bisa Anda lakukan kepada karyawan Anda. Salah satu contohnya ini adalah memberikan pujian yang tulus gitu ya. Kemudian juga memberikan hari libur kepada karyawan. Maklum ya pemirsa, mungkin seseorang atau karyawan pernah merasakan capek banget bekerja gitu ya. Kalau diberikan libur misalnya 1 hari dalam 1 minggu karena memang dia sudah berhasil mencapai target atau kinerjanya dilihat baik selama ini, ya karyawan tersebut pastinya akan senang dan bisa-bisa mungkin ke depannya karyawan tersebut akan lebih oke lagi kerjanya, lebih giat lagi supaya bisa dikasih libur lagi sama bosnya ya. Dan masih banyak beberapa contoh dari reward lainnya, dan untuk informasi lebih jelasnya sama-sama kita saksikan dalam tayangan berikut ini. Contoh lainnya dari reward bagi karyawan adalah memberikan penghargaan yang dapat dikenang. Misalnya dengan cara memberikan penghargaan bagi karyawan berupa piagam, piala, atau medali. Jika penghargaan tersebut dipasang di meja kantor mereka, maka akan mengingatkan karyawan terhadap keberhasilan yang pernah dicapai. Berikutnya berupa atribut atau tanda. Ternyata pemberian tanda pada karyawan terbukti dapat meningkatkan tanggung jawab karyawan tersebut terhadap pekerjaannya. Pemberian tanda tertentu pada karyawan yang berprestasi merupakan hal yang baik dan sangat dianjurkan. Anda dapat menentukan Employee of the Month atau Employee of the Year sebagai suatu bentuk pemberian tanda penghargaan pada karyawan yang berprestasi.
Dalam memberikan reward pada karyawan, perusahaan membutuhkan dana yang valid untuk dianalisa, sehingga akan didapatkan informasi yang baik sebagai kunci utama dari sistem pemberian reward tersebut. Tentunya pemberian reward memicu keberadaan karyawan yang loyal dan berprestasi dalam sebuah perusahaan juga akan turut menunjang kemajuan bersama. Layaknya aset yang berharga, keberadaan karyawan yang unggul perlu diberikan perlakuan khusus agar karyawan lainnya akan terpacu dan termotivasi untuk mengikuti jejaknya. Berbagai sumber IDX Channel. Ya pemirsa, itu dia definisi dari reward and punishment, juga kenapa sih seorang pemilik bisnis atau sebuah perusahaan itu penting melakukan reward and punishment, dan contoh-contoh atau jenis-jenis dari reward and punishment juga tadi sudah saya jelaskan. Nah kalau saya nih pemirsa sebagai seorang karyawan, saya maunya dapat reward aja tapi nggak mau dapat punishment ya. Terus rewardnya mungkin saya mau pilih dapat skincare, terus dapat hari libur yang panjang mungkin 1 minggu gitu ya dalam 1 bulan, terus mungkin ditraktir makan sama bos saya setiap hari ya. Memang saya adalah karyawan yang nggak tahu diri kayaknya. Tapi mungkin Anda juga bisa mencari jenis-jenis reward atau punishment lainnya tentunya untuk memotivasi para karyawan Anda supaya kerjanya lebih giat lagi. Keuntungan dari perusahaan atau bisnis Anda juga akan semakin tinggi lagi.